ولا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan, kekuatan serta keimanan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kajian kita tentang kaidah-kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, qudwah kita dan panutan kita dalam seluruh kehidupan ini, baik dalam urusan ibadah kita kepada Allah maupun urusan kita dalam keseharian bermuamalah terhadap diri kita, keluarga kita dan anak keturunan kita, serta para sahabat dan tetangga kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Seluruhnya haruslah berpandu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa banyak kepada kita, kepada para guru, para ustadz yang telah membimbing kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan derajat mereka di sisinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membaca sebuah ayat yang kita jadikan kaidah dalam kehidupan kita, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 50. Potongan ayat dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Kaidah yang mulia ini berbicara tentang kaidah yang sangat luar biasa di dalam agama yang mulia ini. Kaidah ini memandu kita untuk berserah diri, tunduk serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kita mengikuti hukum syariat dengan penuh keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini kita lihat di dalam surat Al-Qasas, atau terdapat di dalam surat Al-Qasas dalam konteks pembicaraan perdebatan dengan orang-orang musyrikin, serta penjelasan tentang metode-metode mereka di dalam membangkang, menolak terhadap syariat ini, serta mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan nista, tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam urutan ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 50 ini, maka kita dapatkan bagaimana mereka menolak agama Allah ini. Bagaimana mereka tidak menerimanya dengan berbagai macam bentuk alasan-alasan,
dengan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan. Bahkan mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin." Ya. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih baik, ya, kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, maksudnya dari kitab Taurat dan Al-Quran. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang penolakan tuduhan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menyuruh Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk mengatakan, "Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin." Ya, katakanlah kepada mereka agar mendatangkan kitab di sisi Allah yang lebih baik, yang lebih memberi petunjuk daripada kitab Taurat dan Al-Quran. Maka niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Nah, ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Lalu ayat berikutnya berkata, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanyalah mengikuti keinginan hawa nafsu mereka saja. Ketahuilah bahwa mereka mengikuti keinginan hawa nafsu mereka saja. Oleh ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, kaidah yang mulia ini, kaidah yang kita pelajari ini, ya, telah dijelaskan pula oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat yang lain. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, itulah Allah Rabb kamu yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Tidak ada kebenaran, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali keburukan. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka mengapa kalian berpaling dari kebenaran itu? Oleh ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, kaidah ini sekali lagi bahwa membimbing kita untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah di dalam agama ini, di dalam syariat ini, di dalam ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari adalah ridha Allah, yang kita cari adalah apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ukuran kebenaran itu ada pada kitabullah dan sunnahnya. Ukuran kebenaran itu ada pada apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang dikatakan oleh hawa nafsu kita, bukan apa yang dikatakan oleh keinginan-keinginan kita. Jadi ketika Al-Quran dan sunnah Nabi, atau apa yang dikatakan Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertentangan dengan keinginan kita, ketika keinginan kita tidak menyukainya, maka ketika kita berpaling dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, ketahuilah itu adalah di mana kita telah berpaling, telah meninggalkan apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kaidah ini dengan mengatakan, "Fama huwa illal hawa awil wahyi." Jadi tidak ada pilihan selain dua hal, ya, hawa nafsu atau wahyu. Yang ada di depan kita ada dua saja, wahyu dari Allah, kemudian hawa nafsu yang ada sama kita.
Di dalam kita mengarungi kehidupan, menjalankan syariat, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasul, yang menjadi panduan kita bersama adalah wahyu Allah dan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, pilihannya tidak ada kecuali dua. Satu di antara dua. Al-wahyu awil hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam sebuah ayat tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya, hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW bukanlah keinginannya, hawa nafsunya, melainkan ya Al-Quran, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada kita kaum muslimin. Maka siapa yang tidak menjawab seruannya padahal sudah nyata baginya bahwa itu adalah sunnah dan berpaling dengan melakukan apa yang sebaliknya, maka berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Jangan kita pelintir hari ini kaum muslimin. Yang sunnah dikatakan bid'ah atau sebaliknya. Ya. Jangan kita memperolok-olok agama Allah ini. Jangan kita bermain-main dengan kata-kata. Jangan kita bermain dengan kalimat-kalimat kita. Kita harus berhati-hati kaum muslimin. Dalam bab ini kita mesti hati-hati. Karena tidak ada pilihan kita berbicara hawa nafsu atau apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Jangan kita membuat sesuatu kalimat-kalimat, statement-statement yang itu membuat kalimat kita ini berbagai macam tafsiran. Maka ketika kita di dalam menjalankan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, at-taslim, berserah diri kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, ya dipahami dengan yang dipahami oleh as-salafil ummah, itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, ya mari kita jadikan kaidah yang kita pelajari bagi ini sebagai lecutan bagi kita bersama untuk senantiasa ya menyerukan kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama yang murni, kembali kepada syariat yang benar, kembali kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Nah, kalau kita lihat kaidah yang kita pelajari hari ini sangat perlu untuk kita sampaikan. Dikarenakan pentingnya kaidah yang mulia ini untuk diketahui oleh setiap orang, khususnya pada saat di mana hawa nafsu telah merajalela dan semakin banyak trik untuk berkelit ketika berinteraksi dengan nas-nas syariat dengan berbagai alasan dan hujah. Ada orang yang melakukan untuk mendukung perbuatan bid'ahnya. Ada yang melakukan untuk memasarkan, menjual metodologi dalam memahami nas-nasnya, memahami nas-nas Al-Quran. Dan ada juga yang melakukannya untuk mencari berbagai macam rukhsah ya, yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya. Mencari keringanan yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya yang mulia. Maka kaidah ini tentu penting untuk kita pelajari sehingga tidak menjadikan diri kita masing-masing asalkan ada yang bicara. Asalkan ada yang bicara. Asalkan ada pendapat yang mengatakan ini saya lakukan. Tidak. Kita mencari pendapat yang rajih. Dalam setiap permasalahan pasti ada tarjihnya. Mesti ada rajihnya. Mana kaul yang ditarjihkan oleh ulama, oleh jumhur dalam bab ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kalau kita melihat dalam kehidupan sejarah bahwa sungguh telah pernah ada. Jadi di masa suatu zaman di mana ada orang-orang yang tidak butuh
dengan tidak butuh di dalam pelaksanaan syariat ini kecuali sedikit dengan mengatakan, ya, Allah berfirman, Rasul bersabda, para sahabat mengatakan. Jadi di mana seseorang tidak butuh untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan kecuali dengan sekadar dikatakan Allah, qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabat. Coba lihat, ya, akan ada sebuah masa di mana generasi itu hidup. Cukup dikatakan qala Allah sami'na wa ta'na. Wa qala rasuluhu qala sami'na wa ta'na. Ini diamalkan oleh para sahabat, maka kita mengamalkannya. Maka ikhwani, tidak ada alasan, tidak ada berkelit, tidak ada berbagai macam bentuk kata-kata tentang dalil-dalil yang mereka ajukan apabila Allah dan Rasul telah berkata. Mereka langsung patuh dan melaksanakannya, ya. Mereka langsung patuh dan taat kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Maka sangat jarang kita dapati orang-orang yang membahasnya dengan tujuan menghindarkan diri. Menghindarkan diri dari hukum syariat. Mereka generasi-generasi luar biasa. Di pembahasan itu bukan untuk menyelamatkan diri mereka dari syariat atau memalingkan diri mereka. Tapi mereka bahas untuk diamalkan dan ditaati. Namun hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, ya, ketika berbagai pintu informasi terbuka untuk manusia, nah mereka mendengarkan berbagai macam pendapat dalam masalah fikih misalnya. Nah, saya ingin katakan bahwa ketika khilaf itu terjadi, tentu ini tidak menjadi masalah. Karena perbedaan pendapat sudah ada semenjak dahulu. Dan tidak mungkin kita menghilangkan sebuah urusan yang sudah ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin kita akan lepas dari khilaf. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sebagian orang yang menjadikan berbagai pendapat tersebut yang bisa dijadikan, yang bisa jadi merupakan pendapat itu pendapat yang syadz dari hukum fikih, sebagai kesempatan untuk mengambilnya dengan alasan dia mendapatkan pendapat yang menyatakan boleh dalam masalah tersebut. Nah, ini dia. Ini paling penting. Kalau masalah khilafiyah itu sudah warid. Tapi kita tidak boleh berpegang kepada sebuah qaul, ya, dalam sebuah masalah yang mana alasan kita ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat demikian. Padahal kalau ditinjau dari sisi miqyas al-fiqh misalnya, maka dia pendapat yang syadz. Tapi dikarenakan hawa nafsu, ingin lari dari syariat, ingin selamat dari tuntutan syariat, maka at-tarakhus atau tatabbu' rukhsah, maka dia mencari-cari rukhsah, ya, tanpa mempedulikan pendapat yang lain yang bisa jadi pendapat itu mencapai derajat ijma', ya, konsensus atau hampir menjadi ijma' di kalangan ulama yang mengharamkan perbuatan ini atau perkataan ini. Nah, jangan kita berpegang kepada satu pendapat di mana jika pendapat itu dilihat dari kaul jumhur, dia pendapat yang lemah misalnya. Nah, karena ada alasan yang mengatakan ini, ada pendapat yang mengatakan begini, lalu kita pakai. Nah, oleh itu ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, perlu kita bersama-sama untuk melihat kembali ayat ini, ya, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang mengatakan seperti ini, maka jika mereka tidak menjawab tantangan Muhammad, ketahuilah bahwa mereka layak hanyalah mengikuti keinginan hawa nafsu mereka saja. Artinya ini sebuah gambaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, bahwa dia termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Ikhwani wa akhwati fiddin habibakumullah wa ra'akum, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, ya, sudah mengingatkan kita
tentang bahwa banyak nanti di hari kiamat sesungguhnya dia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Menjadi saksi atas dirinya sendiri. Allah katakan, balil insanu ala nafsihi basira. Ya, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri di hari kiamat kelak. Dan ini juga merupakan kaidah yang agung yang patut untuk kita renungi bersama dan kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Jangan sampai kita di dunia ini melakukan sesuatu yang sebenarnya perbuatan itu dilarang dan kita lakukan. Dan banyak orang yang menjadi saksi atas diri sendiri. Ya, maka kaidah ini juga perlu kita bahas dan perlu kita ingatkan dalam kehidupan kita ini. Ikhwani, ada sebuah kaidah yang terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikuatkan oleh ba'du ahli ilmi, ya, Ibn Rajab, seperti Ibn Rajab, ya, dia mengatakan hadis ini datang dari beberapa riwayat yang disampaikan oleh beliau. Bunyinya adalah albirru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalb wal ithma haka fi nafs wa taraddada fi sudur. Nah, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita tenang dan membuat hatinya menyukainya. Adapun dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan membuat keraguan di dada. Sesuatu yang baik itu akan mendatangkan ketenangan dan akan disukai oleh jiwa kita. Adapun dosa itu sesuatu yang akan membuat jiwa kita tidak tenang dan membuat kita ragu di dalam beramal. Lihat, ikhwani, makna yang ditunjukkan oleh hadis yang mulia ini akan kita dapati, ya, akan kita dapati pada orang-orang yang masih memiliki sisa-sisa cahaya di hatinya, ya, sisa-sisa cahaya yang belum dipadamkan oleh kegelapan syubhat dan syahwat. Adapun orang-orang yang sudah, ya, bergelimang di lembah kefasikan dan di kubang kejahatan, maka hatinya tidak akan menyuruhnya kecuali pada sesuatu yang diingini oleh hawa nafsunya. Hadis ini mudah dipahami. Bahwa ketenangan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan ketenangan, dan dosa adalah sesuatu yang mendatangkan keresahan. Ini bisa teraplikasi pada hati orang-orang yang memiliki cahaya, yang selalu memilih jalan selamat. Adapun orang-orang yang memiliki kemaksiatan dan jatuh pada kubang dosa, dia akan sangat sulit untuk merasakan, membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara kebaikan yang mendatangkan ketenangan dan keburukan yang mendatangkan keresahan. Maka kuncinya adalah satu, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang paling afdal, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan bisa merasakan indahnya dan tenangnya jiwa kita dengan kebaikan itu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Al-Imam Ibnul Jauzi berbicara tentang dirinya, ya, ketika dia mengambil sebuah pendapat, ya, yang mana pendapat itu adalah rukhsah di sebagian madzhabul ulama. Seperti dia katakan tentang dirinya, tarakhastu fi syai'in yajuzu fi ba'dil madzahib. Aku mencari rukhsah pada suatu hukum yang mana hukum itu dibolehkan oleh sebagian mazhab. Apa yang dia rasakan, ikhwani wa akhwati fid din, fawajadtu fi qalbi qaswa azima. Dia rasakan di dalam hatinya itu, ya, sesuatu yang luar biasa. Dia tidak merasakan ketenangan. Qaswa, kasar.
wa tukhayyil li naw'u tardin anil bab wa bu'd. Aku rasakan betapa aku tertolak di sebuah pintu, sebuah bab, di mana aku merasakan kejauhan dari sebuah kebenaran. Kemudian dia mengatakan, faqalat nafsi, ma hadha? Apa ini? Apa yang kurasakan ini? Apa yang aku rasakan ini sesuatu yang jauh dari kebenaran. Di ketika dia mencari sebuah pendapat, yang itu pendapat dibolehkan sebagian pendapat mazhab. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Apa yang dirasakan oleh beliau di hatinya? Ini saya katakan tadi bahwa orang beriman, orang yang beriman, dia akan merasakan sesuatu di hatinya. Ketika kebenaran itu diamalkan, dia akan merasakan ketenangan. Tetapi ketika sesuatu bertentangan dari apa yang menjadi kaidah dalam sebuah kebenaran, maka dia akan merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Maka faqalat nafsi, ma hadha? Alaysa ma kharajta an ijma'il fuqaha? Bukan engkau telah keluar dari pendapat ijma' para fuqaha. Lalu kemudian faqultu laha ya nafs as-su' innaki la ta'awwalti ma la ta'taqidin falau ustuftiti lima lam tufti bima fa'alti. Ya, ini wahai jiwa yang buruk. Ya. Kenapa engkau mentakwil, mengamalkan sesuatu yang tidak engkau yakini? Andai engkau diminta fatwa tentang hal itu, maka engkau tidak berikan fatwa tentangnya. Tapi kenapa engkau amalkan? Maka disinilah terjadi perdebatan dalam jiwa Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Terjadi dialog antara jiwanya, antara dirinya dan jiwanya, yang mana ketika dia mengamalkan sebuah pendapat yang itu bukanlah pendapat yang rajih, tapi ketika itulah efeknya langsung dirasakan oleh beliau. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Betapa ketika kebaikan itu kita amalkan akan mendatangkan kenyamanan. Ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan ketenangan di hati kita, akan mendatangkan kenyamanan dalam jiwa kita. Tetapi ketika sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ditentang, bahkan mungkin dilawan dengan kata-kata, bahkan ada orang yang mengolok-olok atau mengejek orang-orang yang mengamalkan sunnah, maka ketahuilah lisan saja yang manis, tapi sesungguh hatinya hancur. Dia tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan. Yakinlah itu. Ketika sunnah Rasulullah kita amalkan satu persatu dalam hidup ini, maka kita akan merasakan betapa bahagianya kita. Betapa bahagianya kita. Biarkan orang berkata apa saja. Biarkan orang memberikan komentar apa saja tentang orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Biarkan. Suatu hari kita berharap dia akan tersadar dengan kelalaiannya dan mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Ada sebuah kisah disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya, kata beliau, saya pernah berdialog sejenak dengan beberapa orang yang mana orang-orang yang senantiasa mencari rukhsah dalam sebuah pendapat. Mereka secara praktek sudah larut dalam berbagai masalah yang bertentangan dengan praktek jumhur ulama. Secara amaliyahnya dia sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Saya katakan kepadanya, mari kita tinggalkan perdebatan fikih ini. Mari kita tinggalkan perdebatan fikih ini. Ya, ada pendapat yang mengatakan ini ataupun tidak, ya, kita tinggalkan bab fikih ini. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu padamu. Bagaimana hatimu ketika kamu melakukan perbuatan ini? Bagaimana perasaan hatimu ketika kamu melakukan perbuatan ini? Coba kita hayati baik-baik kaum muslimin. Ketika orang yang menyelisihi ijma' ini, dia mengatakan ini boleh dan boleh, baik, kita tinggalkan sejenak pendapat khilaf fikih para ulama. Tapi bagaimana hatimu ketika menjalankan amal ini? Maka dia katakan, ya, bahwa dia bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah
bahwa dia mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan ketenangan. Dia hanya menipu dirinya dengan alasan Syekh Fulan berfatwa demikian, sementara dalam lubuk hatinya dia tidak tenang dengan fatwa tersebut. Makanya saya katakan kepadanya, saudaraku, ulama yang berpendapat tersebut dalam masalah ini bisa diberikan uzur, karena itu merupakan hasil dari ilmunya. Dan tetapi selamatkanlah dirimu, karena perbuatanmu inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah tatabbu'ur rukhas, mencari-cari rukhsah. Ya, mencari-cari rukhsah. Dan mereka mencela orang-orang yang melakukan itu. Bahkan mereka menjadikan perbuatan yang seperti ini bagian dari salah satu bentuk kemunafikan dan mengikuti hawa nafsu. Maka para ulama salaf atau jam'un min ulama as-salaf, sejumlah ulama salaf mengatakan, man tataba ar-rukhas faqad tazandaq. Siapa saja yang mencari-cari rukhsah, maka dia telah berbuat zindiq. Coba lihat, man tataba ar-rukhas faqad tazandaq. Orang yang mencari-cari rukhsah, maka dia telah melakukan perbuatan zindiq. Ikhwani wa akhwati fillah, jujurlah kita dalam keimanan, jujurlah kita di dalam berbuat kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan sesuatu yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, yang telah diterji oleh para ulama-ulama al-mu'tabarah. Jangan mencari rukhsah dengan alasan ada orang yang mengatakan begini, lalu kita jadikan sebagai pegangan. Oleh itu, kalau kita mendalami Al-Quranul Karim, maka kita mendapatkan al-hawa, kalimat hawa di dalam Al-Quranul Karim, atau kalimat hawa nafsu dalam Al-Quranul Karim, tidaklah Allah sebutkan kecuali dalam pengungkapan untuk hal yang tercela. Al-hawa, kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, tidaklah Allah sebutkan kecuali pada bab dalam ungkapan untuk celaan. Oleh itu Allah mewanti-wanti seorang nabi terbaiknya dari penyakit hati yang berbahaya ini. Saya katakan sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, agar kita tidak tersesat, wa kalimat hawa nafsu di dalam Al-Quranul Karim tidaklah Allah sebutkan atau tidaklah kita temui kecuali pada ungkapan celaan. Oleh karena itu Allah mengingatkan nabinya yang mulia dari penyakit hati yang berbahaya ini. Allah katakan kepada Nabi Dawud alaihissalam, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, bil haqqi, dengan cara benar, wala tattabi'il hawa, jangan engkau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Nabi Daud alaihissalam diingatkan oleh Allah ketika dia menjadi khalifah di muka bumi ini agar memberikan putusan dengan cara yang benar, dengan adil, tidak mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang merasa aman terhadap jiwanya dari hawa nafsu setelah itu? Tidak ada. Siapa yang merasa aman terhadap jiwanya dari hawa nafsu yang ada pada dirinya? Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah, kebaikan sekali lagi akan mendatangkan ketenangan, maksiat dan hawa nafsu akan mendatangkan kegelisahan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah,
Kalau ada orang yang mengambil rukhsah para ulama fikih dari lintas mazhab di dalam berbagai permasalahan, maka akan terkumpul dalam dirinya kejelekan yang dahsyat. Dan agamanya akan menjadi kumpulan berbagai tambalan serta akan sangat rapuh. Agama yang dia jalani akan terasa rapuh dan ibarat tambalan-tambalan saja. Maka sekali lagi, dalam setiap permasalahan kita tidak mengatakan khilaf tidak ada. Kita katakan khilaf warid, dan itu terjadi dan itu ada, dan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Tetapi sebagai orang yang beriman, pilihlah pendapat yang dirojihkan oleh ulama kita. Pilih pendapat yang dirojihkan oleh ulama kita. Hendaknya seorang mukmin mengingat dengan baik ketika dia mengikuti metode mencari-cari rukhsah tersebut, bahwa dia melakukan apa yang dilakukan itu. Yang dilakukannya itu adalah meninggalkan apa yang ditinggalkannya adalah dalam rangka menerapkan agamanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan melakukan kewajiban beribadah kepada Rabb-Nya yang Maha Agung. Jadi bagaimana mungkin seseorang hamba rela berinteraksi dengan Allah dengan agama yang syiarnya adalah hawa nafsu? Tidak mungkin. Kita beribadah kepada Allah dengan syiarnya hawa nafsu. Ikhwani, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita lihat 2 poin penting. Yang pertama adalah harus waspada dalam menerapkan kaidah ini di dalam masalah-masalah syariat yang mulia ini. Ya, yang ada perbedaan para ulama di dalamnya, dan perbedaan pendapat tersebut diakui secara muktabar di kalangan para ulama. Yang kedua, maksud celaan di sini adalah terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam mengambil fatwa. Dia berpindah-pindah di antara para mufti. Jika dia mendapatkan fatwa yang sesuai dengan jiwanya, maka dia menerapkannya. Maka kalau tidak sesuai, maka dia tinggalkan, sehingga mencari pendapat fatwa yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan tindakan mengikuti hawa nafsu. Inilah yang dimaksud dengan tindakan mengikuti hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari mengikuti hawa nafsu ini, dan kita memohon kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah tundukkan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran dan dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala bisawab. Semoga Allah berkahi pertemuan ini, dan kita dijadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada agamanya yang mulia. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Saya kembalikan kepada saudara saya, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan atas materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan mengenai yang ke-14 ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya untuk antum dan antum yang sedang menyimak kita di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian, ada pertanyaan masuk di 0812 73 5531. Kita coba jawab yang pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah menunda-nunda berbuat baik dengan alasan belum mampu itu termasuk memperturutkan hawa nafsu? Dan sebaliknya, apakah melakukan berbagai macam kebaikan juga bisa dikatakan dengan memperturutkan hawa nafsu? Dan nafsu seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jazakallahu khairan akhi fillah yang telah ikut musyarakah di pagi yang penuh berkah ini. Ketika kebaikan disyariatkan dalam agama kita, maka hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang terdepan di dalam melakukannya. Ketika kebaikan disyariatkan di dalam agama kita, baik itu amalnya amal batin ataupun amal zahir, baik itu yang bisa dilakukan dalam kesendirian maupun yang dilakukan dalam berjamaah seperti salat dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh kita tunda-tunda kebaikannya. Allah menyuruh kita untuk bersegera untuk menjemput ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Ya, Allah suruh kita untuk bersegera, untuk kita lakukan, bukan untuk kita tunda-tunda. Karena at-taswif itu salah satu bentuk talbis iblis. Taswif, saya akan buat nanti, kata-kata saufa, saya akan lakukan nanti, saya akan tinggalkan nanti kalau sudah begini, saya akan lakukan nanti kalau sudah usia begini dan seterusnya. Ya, bukankah Allah menyebutnya di dalam Al-Quranul Karim tentang kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau berlomba, mana ada orang yang mau kalah? Bila dulu dia yang duluan, biarlah saya yang kalah. Tidak. Tetapi terhadap kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba artinya kita mari saling berpacu di dalam amal, tidak saling tunggu, tidak saling mengatakan nanti, tapi kita melakukan amal dengan segera, dengan cepat, dengan memiliki sikap orang yang berlomba. Kira-kira sikap orang berlomba bagaimana? Ya, pasti dia ingin yang terdepan. Itulah yang dibangun di dalam Islam. Kebaikan itu harus dilakukan segera, bukanlah dalam berbentuk perlahan-lahan atau pelan-pelan, atau bukan mengatakan nanti ataupun nanti. Dan sebaliknya akhi fillah, ketika kita melakukan amal, seperti mana Allah katakan faida faraqta fansab, jika engkau sudah melakukan satu kebaikan, selesai melakukan kebaikan, berpindah kepada kebaikan yang lain. Ini bukan berarti mengikuti hawa nafsu yang tercela. Ini adalah semangat positif yang harus dibangun. Ya, ketika Anda selesai sholat subuh, ya kan, kemudian berzikir, kemudian kita melakukan zikir-zikir yang maksur, yang dianjurkan untuk dibaca di pagi hari. Dari bangun tidur kita baca doa, masuk ke kamar mandi kita baca doa, kemudian kita keluar kamar mandi baca doa, keluar rumah menuju masjid kita baca doa, kemudian ketika masuk masjid baca doa, setelah salat kita pun berdoa, berzikir, meminta, memohon kepada Allah, membaca zikir-zikir pagi kita, pulang dari masjid kita berdoa, masuk rumah kita berdoa, terus aktivitas mukmin. Satu kebaikan yang sudah kita selesaikan, maka berpindah kepada kebaikan yang berikutnya. Ini sebuah semangat yang patut ditumbuhkan dalam diri seorang mukmin. Tapi memang di dalam kebaikan ada satu hal yang juga perlu kita perhatikan. Lakukanlah kebaikan itu sesuai dengan yang dianjurkan. Jangan melebihi dari apa yang dianjurkan. Contoh, saya kasih contoh ini. Seperti Nabi SAW katakan, sebaik-baik amal yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Artinya apa? Kebaikan itu terus continue dilakukan. Jangan sampai satu malam dia salat misalnya puluhan rakaat atau belasan rakaat, tapi setelahnya dia berhenti. Maka lakukanlah pelan-pelan, dalam artian apa yang dituntun dilakukan sesuai dengan yang dituntun oleh syariat, maka kita akan bisa merasakan kelezatan dan kenyamanan di sana. Akhi fillah, hawa nafsu yang tercela itu adalah di mana kita mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat kita. Bukan keinginan untuk berbuat kebaikan lalu kemudian kita tunda, atau kita jadikan nantilah sedikit-sedikit dulu. Lakukanlah syariat sesuai dengan panduannya, dan lakukanlah amal-amal ibadah itu sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mudah-mudahan akhi fillah dimudahkan Allah di dalam melakukan kebaikan yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan diberikan istiqamah di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu
khairan serta jawaban dan juga nasihatnya. Untuk kamu yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa segera diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sepertinya untuk kesempatan hari ini, kajian kita dan juga pertanyaan dari antum. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas untuk kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya mendengarkan di hari ini. Dan insya Allah esok kita akan bersama kembali bersama Ustaz dengan lanjutan kaidah berikutnya. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, Radio Timur dan Peradaban. Apapun untuk semua salam kata kita bicara, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.